Action. Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah terima kasih kepada kalian ya yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terviral dan juga alhamdulillah Pakcik, kita bakal menyambut bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Iya, benar guys. Ini adalah kabar gembira buat kita semua ya, yang sebagai umat Islam, sebagai Muslim ya, kita bakal menyambut bulan suci Ramadan. Sekali lagi kita diberikan rezeki, ya rezeki untuk merasa juga bulan Ramadan pada tahun ini ya guys ya. Nah, jadi guys, pastinya ya kalau kita pengen ke arah bulan suci Ramadan ini, pastinya ada tradisi dan juga keunikan takjil, untuk menyambut bulan suci. Ya, seperti takjil, ngabuburit ya, dan juga bermacam-macam lagi guys. Nah, jadi ini adalah 7 tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia guys ya. Nah, ini guys, jadi apa aja ya? Ada yang mungkin kita tahu, ada mungkin yang kita nggak tahu guys ya. Betul. Sebabnya kalau tempat kita itu tradisi itu biasa aja gitu, macam contoh takjilan, bukber. Bukber. Cuma nggak sebanyak di Indonesia. Ya, tradisi-tradisinya sana seru guys. Seru banget. Sampai kita rasa wah bagus kalau di Indonesia berpuasa, karena kenapa sana takjilnya meriah banget, kulinernya luar biasa ya gitu ya. Dengan aktivitasnya juga. Iya, jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat 7 tradisi unik menyambut bulan Ramadan di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow Art is Data. Ya, jangan lupa untuk follow guys, biar lebih meriah, biar lebih ramai, biar bisa kita lihat lagi apa info-info yang ada di Art is Data. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulaikan dalam 3, 2, 1 and go. Tradisi Apeman, Yogyakarta. Sebentar lagi masyarakat muslim di dunia akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang disambut sukacita oleh seluruh orang, tidak terkecuali di Indonesia. Lanjut. Nomor 1. Magang di Aceh. Magang di Aceh. Yang ini kayak magang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh berupa kegiatan menyembelih hewan ternak. Biasanya penyembelihan hewan dilaksanakan 2 hari menjelang Ramadan. 2 hari. Setelah disembelih, sebagian daging akan dibagikan kepada para tetangga dan sebagian lagi disantap bersama keluarga. Tradisi magang sudah dilaksanakan sejak ratusan yang lalu di Aceh sejak masa kerajaan. Kala itu tahun 1607 Masehi, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas kemakmuran rakyatnya dan rasa terima kasih kepada rakyatnya. Setelah kerajaan Aceh ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1873, tradisi ini tidak lagi dilaksanakan oleh raja. Namun karena hal ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, maka magang tetap dilaksanakan hingga saat ini dalam kondisi apapun. Pantang jika keluarga tidak memaksa daging pada hari magang. Magang memiliki nilai religius karena dilakukan pada hari-hari suci umat Islam. Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan ini wajib disyukuri dalam bentuk tradisi magang. Dukderan di Semarang. Dukderan merupakan tradisi di mana masyarakat Semarang melakukan festival sebagai tanda akan dimulainya Ramadan. Tradisi ini digelar sekitar 1 sampai 2 minggu sebelum puasa. Dukderan kini dikenal sebagai pesta rakyat.
Tradisi ini identik dengan dentuman meriam, kembang api, tari japing, arak-arakan, taruk beduk, dan ritual pengumuman awal puasa. Untuk tetap mempertahankan suasana seperti pada zamannya, dentuman meriam kini diganti dengan petasan. Tradisi dukderan ini telah diadakan sejak tahun 1882 pada masa Kabupaten Semarang di bawah tahun sudah guys. Aryo Pubaningrat. Perayaan yang telah dimulai sejak zaman kolonial ini dahulu dipusatkan di kawasan Masjid Agung Semarang atau Masjid Besar Semarang, Masjid Kauman, yang berada di pusat kota lama Semarang, dekat Pasar Johar. Pada perayaan ini beragam barang dijual, semacam pasar malam. Ada satu mainan yang selalu dikaitkan dengan festival ini, yang dinamakan Warok Nendok. Dukderan dimaksudkan selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai sarana dakwah Islam. Kirap budaya ini dimulai di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Tak ketinggalan pula dari paguyuban Tritunggal Semarang. Wah, unik ya. Balimau di Sumatera Barat. Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau. Dan biasanya dilakukan pada jeruk yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Latar belakang dari Balimau adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu menyucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Secara lahir menyucikan diri dengan mandi yang bersih. Zaman dahulu tidak setiap orang bisa mandi dengan bersih, karena tidak ada sabun, wilayah yang kekeringan air, dan sebab yang lainnya. Saat itu pengganti sabun di beberapa wilayah Minangkabau adalah jeruk nipis, karena sifatnya yang melarutkan minyak atau keringat di badan. Upacara serupa dengan nama yang sama Balimau ini juga terdapat pula di Provinsi Lampung. Dalam tradisi ini sebetulnya perempuan tidak perlu mandi di sungai agar tidak bercampur dengan lelaki. Bisa di sumur umum. Namun dalam perkembangan selanjutnya kebiasaan ini kemudian berkembang di masyarakat yang tidak agamis lagi. Mandi bersama dilakukan di sungai dengan alasan untuk berrekreasi, sehingga bercampur antara lelaki dan perempuan. Kebiasaan baru inilah yang bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan pada dasarnya tradisi Balimau tidak seperti itu. Apeman di Yogyakarta. Wah, ini kuliner guys. Tradisi Apeman sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apeman dimulai dengan ziarah terlebih dahulu untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Setelah itu memasak kue tradisional, kue apem, dan kemudian dibagikan kepada keluarga serta tetangga. Kue yang terbuat dari tepung beras ini menyimbolkan permohonan maaf atas dosa yang pernah dilakukan. Pada awalnya Apeman diadakan untuk merayakan naiknya Sultan ke tahta kerajaan, sebagai ucapan rasa terima kasih dan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Namun seiring berjalannya waktu, makna dari Apeman pun mengalami pergeseran. Di antara sederet kabupaten dan desa di Yogyakarta, Sosro Menduran mungkin menjadi salah satu wilayah yang memahami betul makna dari tradisi Apeman, karena warganya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi tiap tahunnya, membawa unsur-unsur asli dari tradisi Apeman. Di hari istimewa ini, para warga akan berkumpul di sekitar Jalan Sosrowijayan jelang Ramadan untuk memasak ratusan kue apem. Apem-apem tersebut kemudian akan dibagikan ke warga setempat serta turis yang lalu lalang di sekitar Malioboro. Jalan Malioboro. Nomor 5. Nyadran di Jawa Tengah. Nyadran nama ini. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam, sekaligus ziarah ke makam keluarga untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Nyadran tak hanya dalam bentuk ziarah, tapi juga dilakukan di masjid atau musola. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ini sudah diwariskan sejak zaman Wali Songo. Nyadran berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Sejak abad ke-15, para Wali Songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya, agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Pada awalnya para wali berusaha meluruskan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa saat itu tentang pemujaan roh yang dalam agama Islam itu sangat dilarang dan menilai musyrik. Agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa, maka para wali tidak menghapuskan adat tersebut, melainkan menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran Islam, yaitu dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa. Nyadran dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dan sesama ini lebih kepada kita juga ya, Mas ya? Iya, betul. Bergotong royong, membaca tahlil juga. Nyorok di Betawi. Nyorok Betawi, guys. Masyarakat Betawi di Jakarta memiliki tradisi nyorok dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini dilakukan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Biasanya setiap orang akan membagi-bagikan bingkisan kepada keluarga. Bingkisan tersebut berisi bahan makanan, daging, ikan, dan lain sebagainya.
Terkadang bingkisan dari nyorok itu berupa makanan khas Betawi yang dimasukkan ke dalam rantang. Makanan khas Hanya Betawi. saja perlu diakui tradisi nyorok dulu dan sekarang sudah berbeda. Kebanyakan tradisi nyorok saat ini dikemas lebih sederhana, tapi tetap tujuan dari tradisi nyorok sebagai ajang untuk saling silaturahmi satu sama lain. Munggahan di Jawa Barat. Bapak Anies ya. Munggahan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat sehari sebelum puasa Ramadan. Di setiap kota di Jawa Barat memiliki sedikit perbedaan dalam menjalani tradisi ini. Bentuk pelaksanaannya bervariasi. Umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama atau botram, saling bermaafan dan berdoa bersama. Selain itu ada pula yang mengunjungi tempat wisata bersama keluarga, berziarah ke makam atau mengamalkan sedekah pada sehari menjelang bulan puasa. Munggahan berasal dari bahasa Sunda unggah yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan suci atau tinggi derajatnya. Tradisi munggahan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama 11 bulan sebelumnya, dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Munggang. Itulah 7 tradisi unik yang dilakukan umat muslim di Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan menurut channel Artis Data. Jangan lupa. Wow, alhamdulillah. Terima kasih buat Artis Data atas perkongsian berkenaan dengan 7 tradisi, yaitu munggang, nyorok, munggahan. Artinya itu kita pun baru tahu juga. Ya, Bali mau ada dugderen dan juga apeman ya. Nyadran, betul. Yes, banyak kali ya guys ya sebenarnya tradisi. Dan juga kalau di Malaysia itu lebih kepada yang tradisi yang ada wali songo tadi ya, gotong royong di kuburan ya. Selepas itu tahlil, zikir kayak gitu ya, dan juga jemput teman-teman, saudara kita datang ke rumah kayak gitu, bersedekah ya, bawa makan kayak gitu, supaya dikira sebagai munggahan juga kira silaturahmi kayak gitu dengan teman-teman kita semua, dan kita bersedekah supaya amal-amal kita itu sampai kepada orang-orang yang udah nggak ada kayak gitu ya kan. Karena itu adalah bulan suci, kita harus menahan diri kita daripada marah, menahan diri kita daripada membuat kritikan, menahan diri kita daripada segala-galanya, menahan diri ya. Gitu ya. Jadi tapi yang paling seru itu bagi aku dalam mandi sungai tadi rame-rame. Wah, enak kali guys ya gitu. Meriah ya. Ya. Waduh. Lagi-lagi kalau kita nih kalau nampak sungai ke laut ke pasti itu sudah menjadi ruji kita. Kita pengen mandi juga sekali. Ya, benar. Jadi guys, yang ini nggak perlu dibahas panjang. Mungkin ada lagi tradisi di tempat kalian. Silahkan komentar di bawah, nanti kita akan baca ya. Dan juga kepada teman-teman kita yang pengen kita reaksi video ya, bisa menghantarkan kita video beserta dengan link. Dan juga kepada teman-teman kita juga. Yes, di IG kita ada Bacik Official. Nah, jadi mungkin itu saja untuk kali ini Bacik ya. Itu barang berdua, sekian akan ada lagi sebarang video untuk direaksi. Just komen beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.